walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pak yang saya hormati, pagi ini kita akan membahas tema tentang atau judul tentang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Apakah kita ini selama ini ngaji, ibadah, yang lainnya, sedekah, sholat, puasa, sudah bersungguh-sungguh? Tenanan, pun tenanan derengnya itu perlu kita pelajari. Kadang-kadang ada orang sebagian kalau kerja itu malah bukan keringetan, tapi nek maem malah keringetan. Jadi sing tenanan ini makamnya tuh kerjane, makamnya malah bios gitu, ketok nih. Tapi nek kerja ya waton wae asal wae layanan keringate, malah kewalik. Sing keringetan malah makannya. Nah, jadi sekarang kita ingin beribadah kita sungguh-sungguh betul. Ibadah orang dewasa tidak sama dengan ibadahnya anak-anak. Kalau anak-anak Bapak Ibu, cucu-cucu Bapak Ibu, kalau disuruh sholat, mereka hanya sekedar melaksanakan sholat. Tidak ada kesungguhannya. Tidak ada bocah cilik itu serius itu jarang kita temui Bapak Ibu. Lah contohnya apa Pak Ustaz? Oh gampang. Coba perhatikan kalau habis sholat Jumat, khususnya sholat Jumat, imam nembe assalamualaikum kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Itu sudah melayu, gitu. Udah melayu kabeh. Nggak ada doa nih, nggak ada. Ya namanya bocah cilik. Dia hanya sholat Jumat disuruh bapak ibunya sholat, dan disuruh ibu simbahnya sholat, itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang disuruh. Karena memang pancen mereka belum wajib sholat, belum mumayyiz, belum akil balik, jenenge ya bocah. Sehingga sholat bocah itu memang berbeda dengan sholatnya orang tua, orang dewasa. Kalau bapak-bapak kalau perhatikan ya boten. Minimal paling mboten niku bar salam niku ya ngomong ya wae. Ibu-ibu ngingetin niku salat maghrib di masjid, salat isya di masjid, salat subuh di masjid, zikir. Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33, lajeng donga gitu. Tapi kalau anak-anak tidak begitu. Nah, maka terlihat bahwa mana yang beribadah sungguh-sungguh, mana yang tidak. Nah, sekarang yang bersungguh-sungguh itu kita yang dewasa. Sudah bersungguh-sungguh betul dalam beribadah. Karena ternyata hanya sebagian orang yang dalam ibadahnya itu dilakukan ibadahnya dalam penuh kesungguhan. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ibadah itu sungguh-sungguh? Yang pertama, Bapak Ibu yang kalau bahas, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam beribadah. Jadi kesungguhan kita dalam beribadah Bapak Ibu, jadikan Al-Quran sebagai rujukan. Lah pripun maksudnya? Kita sholat itu ada perintah di dalam sholat dalam Al-Quran. Kita zakat ada perintah di dalam Al-Quran. Kita haji pun ada perintah di dalam Al-Quran. Jadi tidak asal kita melaksanakan Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita melaksanakan sholat? Memang ada perintah Al-Quran. Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat, ada perintahnya. Jadi jangan khawatir, wah sholat ini mungkin dapat ilmu dari ustaz, dari kiai, dari ulama, pro alim. Nah,
Mereka itu mengatakan begitu karena memang ada sumbernya, yaitu Al-Quran yang menjadi sumber rujukan. Sehingga rasa khawatir bahwa kita ibadah itu tanpa ada dasarnya. Ada dasarnya. Sehingga karena ada dasarnya, itu firman Gusti Allah. Makanya kalau kudu sholat, itu perintah Gusti Allah, makanya kudu kulo langsung lakukan. Karena ada orang tahu bahwa itu perintah Allah, tapi dia tidak melaksanakannya. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian orang KTP Islam, agamanya Islam, tapi tidak sholat. Kenapa? Karena ada sebagian sing penting awake dhewe wong apik, sing penting awake dhewe tidak melakukan maksiat, sing penting awake dhewe tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Orang salat rapopo. Nah, ini salah. Oke. Padahal salat yang kita lakukan itu sudah jelas di dalam Al-Qur'an, itu ada perintahnya. Sudah jelas dalam hadis Nabi kita ada waktu-waktu yang sudah dilaksanakan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin waktunya sudah ditentukan. Subuh tadi kita laksana 4:30. Itu waktu subuh. Nek 6:30 duha. Salat opo subuh loh. Kok matahari sudah tinggi? Nah, itu duha. Kalau memang ingin melaksanakan salat subuh, lakukan sesuai dengan perintah Allah yang kula bacakan tadi, dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Kecuali memang kalau kita telat bangun, ya, kita misalnya kesiangan, nah itu lain. Tetapi kalau kita bangun tahu waktu azan dan kita krungu muazin di masjid, laksanakan salat. Jadi ada dasar. Ada orang haji, sebagian orang haji ki rapopo, memang benar, tidak haji tidak apa kalau memang tidak mampu. Tapi kalau Bapak Ibu mampu untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya apa? Wajib. Tidak ada orang yang mengatakan rukun haji itu sunnah, wajib, karena itu adalah rukun Islam. Dan itu adalah rukun Islam yang kelima. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bersungguh-sungguh, kenapa saya sholatnya khusyuk, kenapa saya sholatnya harus sungguh-sungguh? Karena memang saya melaksanakan sholat ini sudah ada perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, ini firman Allah dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat 43. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 43, Allah katakan, maka berpegang teguhlah pada Al-Quran, kata Gusti Allah, yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Nah, jadi dasarnya berpegang teguh pada Al-Quran. Mboten usah khawatir, asal kita sudah bersandar pada Al-Quran, bah kita berada di jalan yang lurus. Nah, itu firman Allah. Nek sholat sudah dilaksanakan dengan baik, zakat sudah dibayarkan, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, puasa sudah dilakukan, itu sudah ada perintahnya dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis Nabi. Mboten usah khawatir, karena ketika panjenengan kita sedaya melaksanakan perintah itu merupakan shiratum mustaqim, sudah jalan yang lurus. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kenapa kita bersungguh-sungguh dalam beribadah? Karena sudah ada tuntunannya atau dasarnya dalam Al-Quran. Lajeng yang kedua, yaitu mengambil adab atau tata cara ibadah yang baik. Jadi ibadah itu, Bapak Ibu, kalau ingin sungguh-sungguh, ambil adabnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi mantenan, pergi acara resmi, pakaiannya apik betul. Oh, apik. Bahkan ibu-ibu kalau dandannya suwe,
bapak-bapak le nunggu ki suwe dandan dimaklumi ya ibu-ibu wong putri dandan pancen suwe. Itu mung pergi mantenan jagung manten. Nah, sekarang kira-kira nek mau sholat itu dandannya suwe betul. Gitu. Nah, kalau kita pergi jagung manten saja, hadir ke kelurahan diundang Pak Lurah misalnya, kita ingin berpakaian sing rapi, sing apik. Wong yang memanggil Pak Lurah, datang ke kantor camat, diundang Pak Camat, ada undangan pengawasan atau undangan apa itu oke. Saya meneh diundang Bupati, pakaiannya apik, wangi, sing paling baru, sing paling bagus menurut Bapak Ibu. Nah, sekarang yang undang itu adalah Gusti Allah. Apa undangan Gusti Allah? Hayya 'alas shalah. Ayo sholat gitu kan. Lalu kita laksanakan sholat. Kita sudah melakukan sesuai adabnya enggak? Nah, ini pertanyaannya. Kalau kita menghadap Allah dan dipanggil oleh Gusti Allah yang mengundang kita itu Sang Pencipta, Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin, mestinya kita tidak kalah, bahkan mungkin luwih apik pakaian yang kita pakai dalam menghadap Allah. Kalau ada bapak-bapak pakai batik sing apik tuh, aku sholat pakai sing apik, Pak. Sarungnya sing apik gitu loh. Jadi sarung untuk ronda, ojo dinggo sarung untuk sholat. Bukan tidak boleh, mau pakai sing apik loh, sing baru gitu. Kadang sajadah wae seumur-umur ndak pernah tuku, dapat hadiah. Tetangga umroh hadiah sejadah, alhamdulillah. Tetangga haji dapat hadiah sejadah. Tak tahu tuku merek Ratu gitu. Ratu tuku gitu. Coba kita tuh kalau pakai tuh sejadah yang bagus. Saya kalau misalnya bertamu tempat teman, lalu saya perhatikan kadang-kadang ya mungkin ya kita melihat di rumah kita dan di rumah tetangga atau rumah saudara, rumah tamu kita bertamu kita itu sama gitu. Jarang-jarang kita menemukan sejadah sing apik gitu. Leres loh ini ya. Tapi saya pernah beberapa kali pergi ke rumah orang dan waktu sholat masuk, saya mau sholat, numpang sholat, rumahnya orang biasa baik, tapi sejadahnya baru dan mahal. Saya lalu tanya, dan tidak satu dua, ada beberapa, ada 4 saya tanya. Nah, Mas kok sejadah jenengan apa-apa, bagus-bagus dan mahal? Ya, kepo dari ini, jadi pengen tahu. Wah, menghadap Gusti Allah, masa sajadah hadiah, Pak. Saya kok langsung tersinggung rasanya. Nang omah kita oke sajadah hadiah. Jarang dulu sajadah. Sejak itu saya berpikir, iya ya menghadap Gusti Allah, sajadah saya ketak. Sajadah itu sing tebal, sing apik, sing ketok larangnya. Karena memang digunakan untuk menghadap Allah. Nah, maka kalau kita sholatnya seperti itu, sajadah ya apik, pakaian ya apik. Ibu-ibu pun begitu. Kalau ibu-ibu punya gaul untuk mantenan oke, baju untuk jagung oke, kok baju mau kena untuk sholat itu yo ada pilihan nih gitu. Ada warna putih, ada warna coklat, ada warna yang adalah supaya apa? Supaya memang kita tenanan menghadap Gusti Allah itu ya tidak hanya itu tok yang kita pakai. Kita ingin memakai yang terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ingin kita bersungguh-sungguh, kelihatan itu bahwa kita datang menghadap Allah itu dengan pakaian yang kita guna pun adalah pakaian yang bersungguh. Ajak kita semua kalau ke masjid, pakailah pewangi. Jangan hanya pergi jagung manten pakai pewangi, pakai parfum. Walaupun saya melihat sudah biasa kita yang bapak-bapak misalnya Jumatan, harum-harum itu wangi-wangi, itu pun benar, karena memang Kanjeng Nabi kalau pergi sholat itu beliau suka menggunakan pewangi. Yang ketiga, ya, cara agar ibadah kita bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh, buang rasa segala was-was atau ragu-ragu. Jadi kalau dalam sholat Bapak Ibu,
ragu, itu harus ragu. Ada nggak orang yang ragu? Ada. Ngomongnya gini, sholatku ini diterima enggak ya dari Gusti Allah? Jangan-jangan mau ngaku sholat tok mau reneng pengaruhi, reneng pahalane. Jangan. Begitu kita sholat, lakukan. Insya Allah kita diterima pahalanya, mendapatkan pahalanya dan ibadah kita diterima oleh Allah. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Jadikan sholat kita, ibadah kita, puasa kita dan segala macam yang kita lakukan itu karena Gusti Allah. Nah itu Allah katakan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Katakanlah, kata Gusti Allah, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil. Jadi katakan dalam hati kita bahwa ketika kita dalam beribadah, sholat kita ini, ibadah kita ini, hidup dan mati kita ini karena Allah. Jadi tidak ada lagi was-was. Saya ingat betul waktu paling orang kita ya mungkin jamaah, semua hampir sama ya, mungkin Bapak Ibu juga yang sudah haji atau tawaf biasa umroh itu. Aku wis ping 7, aku nembe 6, nah itu tuh ragu. Wis 8 aja lebih bikin satu putaran tawafnya. Maka pasti mutawif pembimbing kita dalam ibadah haji akan bilang, udah ibu bapak yakinin berapa? 7, oh ya sudah, tidak usah ditambah lagi. Wah, kalau kata lebih 8, ya udah nggak apa-apa. Insya Allah yang diterima oleh Gusti Allah yang 7. Jadi kita harus memilih kemantapan kita dalam ibadah. Tidak boleh ragu-ragu, walaupun kita sendiri adalah memiliki sifat ragu, tapi harus yakin. Gimana tidak ragu, Pak Babi? Sholat di masjid. Tadi lali pas pergi ke masjid, gue sandalnya. Pas sholat Allah, aduh sandal tuanya hilang orang ini gitu. Padahal orang disimpan tadi. Aku yo lali sholat kayak pikir. Sandalku mau ora idak. Imamnya wis rukuk, dia masih ngadep. Hilang khusyuknya. Kenapa? Karena kita was-was. Padahal yang membuat was-was itu, yang menggoda kita was-was itu dalam Al-Quran disebutkan surah An-Nas itu manusia dan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membuat was-was di dalam hati kita itu kata surah An-Nas itu jin dan manusia. Jin itu menggoda. Supaya apa? Supaya sholat kita itu tidak khusyuk. Ingat-ingat sendal itu di luar hilang. Masjid ini biasanya sering orang kehilangan sendal. Semakin orang mantap sholatnya, imamnya baca doa baca ayatnya dowo gitu. Sabbih isma rabbikal a'la. Aduh suwe meneh iki ayatnya dowo iki. Semakin enggak khusyuk sholatnya, was-was dalam sholatnya. Maka kalau kita ke masjid, pastikan ketika kita ke masjid yakin bahwa apa yang kita lakukan nanti itu lakukan dengan tanpa rasa was-was. Wah takut sendalnya hilang, tidak masalah woy. Kalau sholat tadi kalau hari ini informasi dengan pakai pakaian sing apik, pakai sejadah sing apik. Nek sendalnya elik ra apa-apa, anggo nganggo sendal pun ra apa-apa. Takut hilang sendal, ra nganggo sendal. Nyeker wae, nanti di masjid cuci kakinya yang bersih. Tidak masalah. Kalau itu membuat kita khawatir, karena itu hanya untuk berangkatnya. Tapi ketika sholatnya jangan ada rasa was-was lagi. Yang keempat, sembahlah Gusti Allah seakan-akan kita melihatnya. Nah, ini berat. Kita tidak melihat Gusti Allah. Kita tidak tahu rupanya Gusti Allah, karena kita nggak akan pernah tahu. Tetapi kita sholat itu seakan-akan kita diawasi oleh Gusti Allah. Makanya saya tadi memberikan contoh, anak-anak mungkin. Kenapa anak-anak itu kudu diawasi oleh orang tua, belajarnya, sinaunya, gitu. Ya karena memang mereka anak-anak.
Kalau kita diawasi Gusti Allah pun sebenarnya perumpamaannya seperti itu. Walaupun kita tidak melihat Gusti Allah, tapi kita yakin seakan-akan Gusti Allah pun melihat kita. Wah, ini hambaku udah sholat ini. Udah, karena saya diperhatikan oleh Gusti Allah, saya sholat tenang, sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya perhatikan. Coba kita perhatikan. Ada orang di jalan. Ketika dia jalan, misalnya di jalan depan kita ini, sepi jalan. Begitu dia lewat di jalan, lihat dompet, gitu. Dompet jatuh. Nah, dompet biasanya di sini nopo? Duit. Di otaknya sudah kayak, wah, duit ini. Begitu dia lihat dompet, kira-kira dia ingak-inguk enggak? Dia ingak-inguk ya. Karena lihat kiri, lihat ke belakang, ada orang enggak sing delok. Kenapa? Karena dia ingin mengambil dompet itu dan jangan sampai ketahuan. Dia hanya sadar bahwa dia mengambil dompet itu supaya tidak dilihat oleh orang bahwa dia yang ngambil. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu ngelihat ketika ada orang melihat dompet lalu orang itu mau ngambil dompet, lihat ke atas misalnya, Gusti Allah delok orang itu. Nggak ada kan? Karena memang orang nggak pernah mikir bahwa tindakannya itu dilihat oleh Gusti, sehingga yang dikhawatirkannya cuma manusia. Coba dia sadar tuh, Gusti Allah melihat ya, nggak jadi. Gitu. Biar aja saya ambil. Ada warung di pertigaan, Pak Bu titip ini ada dompet orang, kalau ada orang nanti kehilangan lalu nyari, ini dompetnya. Itu. Tapi orang kebanyakan enggak. Ada orang lewat misalnya, ada motor, dia mau berangkat lihat dulu. Pas orang udah berangkat, oh aman, baru diambil. Takutnya bukan pada Gusti Allah, tapi takutnya ketahuan oleh manusia. Nah ini kita dalam beribadah itu kebanyakan dalam kehidupan kita, bukan ibadah, dalam kehidupan. Padahal dalam kehidupan kita itu kita melakukan sesuatu itu Gusti Allah pun Maha tahu. Bahkan Maha tahunya Gusti Allah Bapak Ibu. Sama ada teman kita tadi, jamaah kita yang mau hadir. Pas mau hadir ternyata perutnya mules, sakit perut, mau pengajian rasi do makan. Allah sudah tahu bahwa walaupun dia nggak jadi berangkat, niatnya sudah ingin berangkat, sudah dapat apa Bapak Ibu? Dapat pahala. Padahal baru niat. Ules utengnya, okean maaf ngopong, lombok begitu, cabai pedas ya. Tahu sih lombok limo, ini ramen seret. Kasih dong mangkat, pahala dapat Bapak Ibu. Sebaliknya juga kalau kita membuat kejahatan, tadi mau ada dompet mau diambil, wah ini lumayan ini pasti ada duit dompetnya apa ini, mesti di sini apa barang, abing warnanya. Itu di otak kita ingin mengambil, tetapi begitu sadar, ya ngapain saya ambil, kasihan di sini ada KTP, di sini ada SIM, di sini ada duitnya, saya titipkan pada orang yang dekat jalan ini, pinggir jalan ini. Tidak jadi kita ngambilnya, walaupun tadi kita ingin mengambilnya, walaupun baru niat untuk mengambil, tapi Gusti Allah tidak akan memberi kita dosa. Kenapa? Saya katakan begitu Ibu, saking Gusti Allah taunya. Baru niat saja belum dilakukan, Gusti Allah sudah tahu. Niat baik belum dilakukan dapat pahala, niat buruk belum dilakukan enggak dapat dosa. Kenapa? Gusti Allah tahu. Dalam surat Al-An'am ayat 103, tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Artinya dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Ini maksudnya dia Allah. Dia Allah tidak bisa dilihat dengan pandangan mata. Sedangkan dia Allah dapat menjangkau segala penglihatan. Itu kata Allah. Dialah yang maha halus lagi maha teliti. Ya, jadi nggak bisa kita melihat Gusti Allah, Bapak Ibu.
Tapi Allah bisa melihat semuanya. Yang terbuka, yang tertutup, semua terlihat. Jadi kalau ada kita masih kurang yakin bahwa ibadah kita dilihat oleh Gusti Allah, bahwa segala perbuatan kita dilihat oleh Gusti Allah, nah itulah makanya masih saja ada orang melakukan tindakan-tindakan yang maksiat. Gusti Allah itu Maha melihat. Dan Allah yang kita sembah itu memang tidak terlihat dengan mata manusia. Kan banyak di antara orang yang mengatakan, Tuhan orang Islam ini tidak ada, mana buktinya? Kalian menyembah Gusti Allah, kalian itu mana buktinya? Wong menyembah kok nggak ada yang kelihatan yang disembah itu. Berarti kalian tidak punya Tuhan. Agama-agama lain ada berpandangan seperti itu. Karena mereka mewujudkan Tuhan mereka dengan bentuk yang mereka ciptakan, baik itu patung ataupun tanda-tanda atau simbol-simbol bahwa ini loh wujud Tuhan kami. Tuhan kita tidak terlihat. Bapak Ibu jawabnya mudah. Allah itu tidak sama dengan benda yang diciptakannya. Allah itu tidak sama dengan makhluk yang diciptakannya. Kalau Allah itu bisa kita lihat seperti kita melihat benda, kalau Allah itu bisa kita lihat seperti kita melihat makhluk, lalu bedanya apa? Bedanya Allah dengan makhluk. Sementara Allah itu tidak terlihat. Kenapa? Karena memang Allah itu tidak sama dengan makhluk. Itu jawabannya. Wah, itu Tuhan saya sama dengan ciptaannya. Lah berarti tidak ada istimewanya dong Gusti Allah. Lalu bagaimana cara tahunya bahwa Gusti Allah itu ada? Nah, susah Bapak Ibu. Ketahui keberadaan Allah itu dengan ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Kita melihat Allah itu, adanya Allah itu dengan ciptaannya. Siapa yang melihat, yang menciptakan gunung Merapi? Ya Gusti Allah. Apa ya nenek moyang kita dulu kerja bakti lalu bikin gundukan gunung? Kan boten nggih? Siapa yang membuat laut, samudra Bapak Ibu yang dalamnya berkilo-kilometer? Ya, saking dalamnya samudra itu Bapak Ibu, ya. Kalau angkasa ini Bapak Ibu itu dijelajah oleh pesawat, seluruh dunia ini sudah dijelajah. Tidak ada wilayah yang tidak dijelajah oleh pesawat. Tapi dalamnya laut menurut ilmuwan itu belum semua laut yang dijelajah oleh manusia. Saking jero nih. Mosok laut itu dulu kerja bakti orang gali laut lalu diisi oleh air hujan lalu menjadilah laut. Semua yang menciptakan itu sinten? Gusti Allah. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan itu. Dari situ kita tahu bahwa ini tidak ada dengan sendirinya. Ini semua ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Jawabannya mudah saja. Gusti Allah. Lalu yang terakhir, banyak beristighfar. Kenapa kita banyak beristighfar? Tanda sungguh-sungguh. Pertanyaannya, ada betul di antara kita yang tidak punya salah? Ada, kita itu pasti punya salah. Bapak punya salah ke ibu, ibu punya salah ke bapak. Itu biasa. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Kita kepada orang tua kita pasti punya salah, baik salah ucap, baik salah perbuatan kita. Kita punya salah kepada anak-anak kita, mungkin kita ngapusi kepada mereka, pernah janjikan kepada mereka, lalu enggak kita tepati janjinya. Atau kita pernah menjewer mereka, memukul mereka, padahal itu tidak boleh gitu. Atau kita menyakiti mereka, padahal itu tidak boleh. Maka cara bahwa kita sudah pernah melakukan kesalahan itu agar kesalahan itu terhapus, lakukan dengan meminta ampun. Jadi istighfar itu artinya minta ampunan Allah. Maka kalau kita banyak istighfar itu begitu, astagfirullahaladzim, ya Allah saya punya salah, istighfar. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan, ucapan kita misalnya pada orang lain kasar. Kalau kita nesu itu kan payah. Keluar dari mulut kita ini ucapan-ucapan yang enggak benar. Bertengkar dengan tetangga. Dasar, sampean iki. Kalau sampean masih lumayan. Ini kucing gue ini garong. Itu kan.
Jadi ucapan-ucapan yang keluar itu, waduh. Kita sering kan kalau orang bertengkar yang keluar tuh kata-kata yang nggak pantas diucapkan. Kadang-kadang yang diucapkan itu adalah penghuni kebun binatang. Karena ucapan-ucapan yang jelek semua. Tapi kalau kita pernah melakukan ucapan yang seperti itu, atau kita melakukan perbuatan yang tidak baik itu, bisa terhapuskan dengan apa? Dengan banyak istighfar. Kalau kita istighfar pada Gusti Allah, itu insya Allah Allah mengampuni. Caranya pun tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah, taubatlah kalian kepada Allah. Orang istighfar itu kan orang minta ampun. Orang minta ampun itu kan taubat, ya. Taubatan nasuha, dengan bersungguh-sungguh taubatnya. Apa caranya, Bapak Ibu? Kalau kita pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kejahatan, kita bertobat, astagfirullah ya Allah, saya minta ampun, saya nggak akan mengulanginya lagi. Itu. Kalau kita taubat, lalu diulangi lagi, taubat lagi, diulangi lagi, taubat lagi, ya itu taubatnya taubat sambal pedes. Ingatnya sambal saat pedes, ingatnya sambal saat diare. Wah, kapok aku makan lombok hijau limo. Seseorang meneh, besok sembuh, perutnya disuguhi tempe goreng. Makan lombok meneh, karena memang tempe goreng, tahu goreng, bakwan goreng, itu lombok hijau itu kan enak itu, ya. Rawit itu ya, pedes enak gitu. Lali bahwa dia kemarin masuk rumah sakit dehidrasi. Kenapa? Karena kita nggak sungguh-sungguh taubatnya. Taubat dalam soal makanan. Kan ada orang, jangan kok nggak makan ini, wah kapok saya. Kenapa? Saya itu asam lambung. Kalau saya makan yang kecut-kecut, wah nanti asam lambung saya kumat. Saya nggak berani lagi. Kapok, tobat saya. Nah itu benar itu. Karena dia nggak ingin terulang lagi asam lambungnya naik. Sehingga yang kecut-kecut itu tadi, rujak, dia hindari. Ibadah sebenarnya seperti itu. Kalau kita pernah melakukan kejahatan, lalu kita beribadah, kita ganti dengan kebaikan, lalu kita meminta ampun kepada Gusti Allah, berjanjilah di dalam hati bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi. Istighfar. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.